Mengapa Gibran kosong dan ini adalah masukan agar wapres kita substansial. Jadi teman-teman, saya menulis catatan nih setelah nonton 5 videonya Mas Gibran. Dia kan kayak baru habis nulis. Bukan nulis ya, dia itu habis rilis 5 video monolog. Jadi kayaknya dia akan sering banget bikin video monolog tuh. Dalam 2 minggu terakhir tuh kayaknya dia udah bikin 5. Saya udah nonton yang bonus demografi, yang timnas, yang hilirisasi part 1, part 2, pakai part-partan nggak tuh? So, udah kayak Avengers ya kan. Terus sama yang AI plus coding di pendidikan itu sangat-sangat Mas Gibran ya kan. Tapi ini kalau misalkan buzzer nonton kayak the fuck out ya buzzer, fuck you buzzer, ini adalah masukan ya untuk Mas Gibran. Saya tidak menghina ya Mas Gibran. Ini mau memberi banyak masukan karena ini beneran saya nyatet banyak teman-teman beberapa hal. Saya nyatet apa yang bisa diperbaiki itu ada 1, 2, ada 3 aspek dan perbaikannya ada 5 aspek. Menarik bukan? Coba kita bahas satu persatu ya. Menurut saya yang perlu diperbaiki, aspek pertama adalah non-verbal. Karena strength Mas Gibran bukan monolog. Ya gak setuju gak sih? Dia tuh deadpan banget gitu. Kalau monolog kan kayak gak ngomong sama orang gitu. Kalau misalnya kita monolog kan sebenarnya mediumnya itu sebenarnya cuma diubah aja jadi retorika gitu. Kayak kita ngobrol biasa tapi retorika, ngobrolnya di depan umum, mempersuasi. Jadi kayak ada nonverbalnya gede gitu, agak gede. Tapi beliau enggak gitu. Kayak membaca gitu. Kayak enggak terlalu apa ya, ada intonasi nada-nada yang ini loh messageku begini. Kayak mau meyakinkan orang yang nonton gitu. Kayak enggak ada itunya. Sekedar Mas Gibrannya membaca gitu. Dan not to mention teksnya rada kurang ya. Teksnya ya yang nulis lah. Kayak yang nulis oke sih menurut saya. Dari ke nggak ada anda jadi ada kan ya lumayan ya. Tapi kayak nulis makalah kuliah nggak sih? Kayak di era teknologi modern ini. Kita kalau nulis makalah zaman kuliah gitu nggak sih? Kayak ada di era modern ini. Jadi itu apa vibes-nya kayak gitu. Lead itu nggak mesti kayak gitu sih kalau nulis. Menurut saya kayak gitu. Tuh non-verbalnya sih kayak gitu. Itu aspek pertama. Aspek pertama itu non-verbal karena kan ini belum ngomongin komunikasinya, itu kayak ngomongin kayak tatapan matanya gitu. Kayak tatapan matanya itu kan kurang gimana gitu kan. Kayak terlalu deadpan menurut saya. Itu mesti dilatih. Tapi kalau sebenarnya itu talent nggak sih? Maksudnya born with it gitu. Ada orang yang kayak Pak Prabowo sebenarnya jago gitu ngomongnya dalam retorika. Katakanlah mantan bos saya Mas Panji tuh nggak ada pakai catatan gini nggak apa, ngomong lancar gitu, message-nya tersampaikan kepada audiens, cara ngomongnya oke gitu. Nah kalau Mas Gibran ini mesti baca dan stick to the script gitu. Nah itu rada-rada poin minus kalau di monolog. Tidak bermaksud menghina, itu kan mengkritik kan ya. Membangun ini kritiknya. Dan sisi kedua itu saya mau lompat deh, ini catatan saya gendut di tengah yang agak-agak cukup penting nomor 2 menurut saya adalah editingnya too much Pak Gibran ya. Editingnya too much. Kalau misalnya editing mau too much, itu substansinya juga much juga, jadi balance gitu. Kalau misalnya ini dikatakan sambil ketawa tuh rada gimana gitu ya. Tapi kan ditengarai mau meniru Malaka Project ya kan, ditengarai masih diduga. Menurut keyakinan saya juga semacam itu. Cuma kalau Malaka Project kan dia datang pakai keinginan untuk mengedukasi, dari kontennya substansial gitu. Ini nggak kelihatan message-nya mau kemana arahnya gitu. Jadinya rasanya too much editingnya, kayak pop up text gitu, tak itu buat apa gitu kan, ada subtitle di bawah, ada subtitle pop up text, too much gitu Pak.
berasanya kayak kita didikte banget gitu. Maksudnya attention span kita sejelek apa sih? Memang jelek gara-gara velocity dan lain-lain. Tapi haruskah kita di tak pop up text itu terlalu banyak sih menurut saya. Dan ini kocak nih, perpindahan kameranya itu terlalu cepat. Itu perpindahan kamera dari master ke sekunder, misalnya di sini itu terlalu cepat. Itu attention span kita dalam visual itu nggak seburuk itu, saya rasa ya. Jadi harusnya mah percaya aja dengan kemampuan audiens dalam menyerap informasi sebenarnya. Jadi nggak perlu editingnya berlebihan dan menekankan di substansinya tuh mau ngomong apa, kayak gitu editingnya tuh. Sama soundnya terlalu sinematik pak. Pak Gibran ya, soundnya terus terus kalian dikasih kembang api di belakang, wah, terus Mas Gibran gini sekali, keren itu menurut saya. Kalau mau keren, tapi kan sebenarnya kurang appropriate menurut saya sih, rada kurang appropriate, kayak mau ngomong apa gitu. Terlalu itu sebenarnya menurut saya malah cocoknya kalau ngomong mau try to connect ya sama audience tuh ya musiknya mah lo-fi aja gitu, atau nggak pakai musik. Tirulah Pak Anies. Nggak bermaksud ngomong gitu Mas Gibran ya. Tidak bermaksud ya. Cuma Pak Anies kemarin kan ya udah duduk di ruangannya sendiri gitu, yang ada lukisannya, harus sampai ada pedang gitu. Ya udah dia udah kameranya satu ngomong gitu. Udah gitu. Bawa buku ya udah gitu, kayak nggak baca skrip, kayak ngomong ngobrol gitu. Dan ya kayak saya gini kan, saya tidak pakai skrip ya, kayak I try to connect gitu ya, pengen yang ngomong salah-salah juga nggak apa-apa, rada-rada nggak apa-apa gitu kan. Bapak Anda saja begitu, nggak apa-apa, aman. Kayak maksudnya nggak usah stick to script gitu, aman kok. Tetap dicintai, tetap diterima kasih Bapak Jokowi gitu, aman. Get the fuck out buzzer ya, jangan di sini. Aspek ketiga, Mas Gibran. Tadi manggil Pak, sekarang manggil Mas. Kita kurangi kefeodalan itu ya, kita sama-sama Jawa, kita manggil Mas aja. Bran, kita coba beda setahun, aman lah. Writing menurutku, writingnya aduh, kalau bisa dibilang lazy writing of the year ini adalah teksnya. Hire saya, tapi saya tidak akan mau. Hire script writernya Malaka. Writing itu apa ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh ini, too much sugar and no spice. Too much sugar, terlalu banyak gulali, kembang gula. Kayak terlalu banyak kayak apa, data positif tuh. Yang paling banyak tuh kalau misal kita temui di video bonus demografi lah, soal timnas, soal hilirisasi juga. Itu terlalu banyak data positif gitu loh. Indonesia menghasilkan rumput laut 1.000 juta ton gitu. Kita penghasil bauksit dan segala macam. Terlalu banyak menekankan itunya gitu. Kan fakta ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi apa ya dengan hal negatifnya gitu Pak? Kayak misalnya gini, ngomongin bonus demografi ya. Kalau ini yang paling kocak sih sebenarnya. Kalau bonus demografi itu kan sebenarnya pedang bermata dua ya kan. Ini pakai pemikiran goblok-goblokan aja. Kalau bonus demografi kan pedang bermata dua. Kalau misalkan kita dapat bonus demografi nih, NKRI, yo oke. Ekonomi bisa bertumbuh segala macam, tapi kan kudu diiringi lapangan kerjanya kayak gimana gitu secara jumlah. Nah bagian lapangan kerjanya, penyediaannya itu tidak diadres Pak, atau kurang at best, nggak terlalu banyak diadres. Jadi yang dialamatkan itu hanya kita dapat bonus demografi nanti kita tahun 2040 begini dan begitu. Itu kayak abai sama hal negatifnya gitu. Kayak banyak hal negatifnya. Kalau misalnya kita ini sebagai penulis ya, nulis itu kan nge-challenge ya diri sendiri. Misalnya kita nulis sesuatu cek terus kita nemu fakta, ya masa kita hanya sekedar nulis faktanya gitu. Kita kudu challenge diri sendiri. Ini kudu dibongkar gitu menurut saya. Kayak konsepnya itu kegedean gitu. Misalnya ngomongin lapangan kerja,
ya lapangan kerjanya gimana kan kudu di provide segala macam. Terus kita butuh anak bangsa yang bisa matematika, yang bisa ilmu pengetahuan, teknologi, AI. Itu gimana cara melakukannya gitu. Kalau misalnya cuma dikatakan doang kan, ya tahu lah kita. Kalau anak anak bangsa mah kudu bisa begini, kudu bisa gitu karena gitu kudu berkompetisi dan berkolaborasi. Tahu. Tapi kan ranahnya Mas Gibran di kebijakan gitu. Untuk ngepushnya kayak apa? Agak aneh itu ini ngomongnya ke siapa juga, ngomongnya misalnya gini, kita dalam hilirisasi butuh pemodalan, butuh infrastruktur dan segala macam. Lah kalau itu ngomongnya ke siapa? Kalau saya yang nonton, saya nggak bisa memodali. Gimana tuh infrastruktur, saya nggak bisa ngebangun. Nah kan sampean yang bisa yang bisa bikin sampean itu kayak nggak jelas. Secara writing itu nggak jelas ini tulisannya ditujukan ke siapa. Tadi sampai mana ya, rekamannya mati. Maaf, mungkin diputus sama buzzer, tapi aman. Soal ngomong ke siapa tadi, ngomong ke siapa itu juga kelihatan di pemakaian istilah. Misalnya pemakaian istilah yang misalnya ini mau ngomong ke orang awam ya, misalnya ke anak-anak muda apa segala macam, tapi ngomongnya itu istilah asing, misalnya kayak PNBP. Nah PNBP itu apa, nggak dijelasin. Kita nggak tahu PNBP itu apa. Misalnya dividen itu apa, misalnya pemasukan negara segala macam, itu kan orang kayak nggak butuh tahu kayak, dan itu urusanmu gitu. Dan masa kita udah dipaparkan gini masih mesti nge-google lagi. Menurut saya itu mesti dibongkar kegedean secara konsep gitu. Dan writernya nggak jelas ini mau ngomong ke siapa. Kalau misalnya ngomong ke anak muda, konsepnya kegedean. Kalau ngomong ke pemodel, mereka tidak nonton YouTube-nya Mas Gibran. Mereka menonton saham yang sedang anjlok. Oke. Terus ada beberapa kalimat jomplang nih Mas Gibran. Kalimat jomplangnya itu misalnya kayak ada kata-kata yang kayak ketika suatu bangsa itu ingin melompati untuk ingin sukses, pasti ada upaya-upaya penggagalan, tapi tidak apa-apalah. Itu apa tuh upaya-upaya penggagalannya itu apa itu? Itu kayak kalimat yang bikin ketar-ketir kan, tiba-tiba kenapa ditaruh di situ, kayak inciting konflik gitu. Apa ya ini ya, kayak hampir memprovokasi. Tidak sih. Tapi kenapa ditaruh di situ? Mungkin itu kalau di tulisan itu kayak pengen naruh konflik ya, biar stirring up konflik gitu. Biasanya tulisan yang bagus seperti itu, tapi itu tidak appropriate menurut saya untuk ditaruh di tulisan monolog. Menurut saya kurang cocok. Juga ada saya notice ada tuh, ada ngomongin LPDP, ngomongin data LPDP, ada 8.000 penerima beasiswa LPDP tersebar di seluruh dunia, dan kita akan membangun sekolah rakyat. Terlalu jomplang. Kenapa jomplang sekali kita ngomongin LPDP gitu kan? Kita ngomongin data, jangan dijomplang-jomplangin sendiri gitu. Mau membangun sekolah rakyat. Dan itu agak segregatif ya, ngomongin sekolah rakyat gitu. Kayak ya pendidikan itu harus aksesibel untuk semua gitu. Tiba-tiba ini ngomongin yang sangat tidak aksesibel, yang eksklusif banget seperti LPDP. Terus tiba-tiba yang tidak eksklusif ya dieksklusifkan juga dengan sekolah rakyat. Terlalu jomplang. Tapi kejomplangan yang paling menarik sih di saya ini ya, yang tiba-tiba ngomongin jumbo. Tiba-tiba ngomongin jumbo. Tiba-tiba di tengah kan jumbo adalah karya anak bangsa dan segala macamnya. Terlalu tiba-tiba itu masuknya. Ngomongin bonus demografi tiba-tiba ngomonginnya jumbo, kan aneh. Dan timnas juga sih sama. Timnas tiba-tiba menang. Itu bukan karena bonus demografi sih, bukan karena orang kita banyak banget yang produktif terus tiba-tiba ada jumbo gitu, nggak juga. Dan ya apa ya, agak tone deaf ya. Karena Mas Rian kan sutradaranya Jumbo itu lulusan luar, kuliahnya di BINUS, kuliah di BINUS tuh mahal sekali. Maksudnya tuh dia tuh orang privilege, super privilege. Untuk bikin Jumbo, ya keniscayaan lah kalau bagus. Ya, bonus demografi kita apakah bisa melakukan itu? Itu tugasnya Mas. Tugasnya Mas untuk address, menurut saya. Jangan bawa Jumbo gitu. Timnas juga ya, seperti itu.
Terus kenapa selalu ada kutipan Pak Prabowo? Kenapa selalu ada kutipannya Pak Prabowo di setiap videonya Mas Gibran? Kenapa? Kesannya itu ngebeo Pak Prabowo. Beliau ngomongin hilirisasi, Mas ngomongin hilirisasi. Ya udah, beliau kan emang kepala negaranya gitu. Wajib ya ngomongin hilirisasi segala macam. Mas kan wakilnya, maksudnya ada porsinya untuk ngomongin hal lain menurut saya di aspek sosialnya ya. Kan Pak Prabowo ngomongin gedenya, hilirisasi, ngomongin KTT apa yang gitu-gitu kan beliau tuh. Yang ngomongin bonus demografis segala macam itu kayaknya bukan ranahnya Mas ya, menurut saya ya. Ya ini keep in mind tadi saya nyalahin writernya bukan Mas ya. Mas kan baca nih. Kemudian secara keseluruhan sebenarnya writernya bagus ya, karena secara pemilihan kata ya, saya sebagai editor, pemilihan kata, sambung menyambung konteksnya dan kalimatnya itu oke. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu dari tidak ada sama sekali, dari kosong terus mereka ngambil dari ruang hampa terus nulis, itu oke banget menurut saya. Masalahnya cuma satu, itu need to know basis tuh buat apa? Kami kan dikasihin tahu itu data segini, bauksit, segala macam. Banyak itu buat apa? Itu kan kayak kerjaannya sampean gitu. Ya udah kasih tahu kalau sampean kerja, jangan kasih tahu kalau ini yang mau dikerjain. Kampanyenya sudah lewat. Kampanyenya tahun 2024, harusnya itu dikatakan waktu 2024 lalu, dan kalau Mas sudah menang ya udah kerjain gitu. Menurutku ya. Maksudnya ini untuk ditulis di monolog ya. Kami sudah mengerjakan ini bla bla bla. Kan asal itu. Ya kan? Dan mungkin penutupnya itu adalah di setiap monolog itu selalu diakhiri ajakan besar gitu kan. Mari kita sukseskan hilirisasi, sambil yang kayak ada sound sinematiknya tuh. Ayo para mahasiswa bikin penelitian. Disuruh bikin penelitian tentang hilirisasi itu. Di saya kocak sih, karena apa ya? Karena kayak misalnya anak-anak fakultas yang appropriate, misalnya teknologi hasil pangan atau teknologi perikanan, mereka nggak usah Mas Gibran suruh, udah bikin udah bikin sendiri itu. Pasti udah bikin skripsinya, udah bikin penelitiannya segala macam. Pengembangannya pasti udah ada gitu. Bahkan kalau misalnya yang lintas, misalnya anak komunikasi, ya bikin bagaimana strategi komunikasinya, budidaya ikan cupang dan ikan sidap misalnya. Yang lintas, kalau yang mereka pengen atau mereka hobi atau mereka tertarik, pasti udah melakukan gitu. Jadi kalau untuk tiba-tiba ngomongin gagasan besar terus tiba-tiba ceruk banget yang diomongin, terlalu aneh menurut saya ditaruh di monolog ya. Ini konteksnya monolog Mas, aman. Kita harus adaptif dalam perkembangan teknologi sehingga kita harus pakai AI. Terus ada footage-nya Mas Gibran yang bilang, manusia yang tidak pakai AI akan kalah dengan manusia yang pakai AI. Belum tentu. Tapi saya tidak punya argumen itu. Silakan pakai AI. Tapi saya kan terlihat make fun ya. Saya jujur tidak make fun. Memang pembawaan saya seperti ini. Tapi saya punya masukan. Masukannya ada 5. Masukan buat Wapres Gibran agar lebih substansial. Masukan pertama adalah show, don't tell. Kita seperti cerita aja. Kalau ngomong kayak cerita gitu monolognya. Gagasannya jangan terlalu besar. Kasih lihat yang sudah gitu. Jangan kayak saya mau begini, saya melakukan ini. Oh, kita sudah siapkan ini begini-begini. Ya udah, liatin aja ketika sudah sukses gitu. Jadi kayak mungkin rada tidak appropriate ya untuk melakukan gagasan besar di sebuah monolog. Mungkin yang udah Mas lakukan apa selama ini? Misalnya 1.000 orang sudah terbantu dengan bantuan Wapres Mas Gibran yang apa sih itu? Yang halo Mas Gibran, apa sih namanya itu? Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Lapor Mas Gibran. Nah, yang kan saya pernah saya baca kok beritanya yang kayak misalnya orang sudah sengketa tanah sudah diselesaikan, yang kayak gitu-gitu. Kasih lihat aja yang kayak gitu. Yang success story.
show that jangan telling us yang belum ada gitu. Udah Pak Prabowo aja yang itu. Menurut saya sih. Dan ada poin nomor 4 nanti. Yang poin kedua adalah try to connect gitu. Agak sulit ya. Kalau misalnya kita mau connect ke orang tapi ditulisin gitu. Jangan menurut saya. Menurut saya apa yang jadi concernnya Mas Gibran? Itu tulis sendiri sebagai dalam bentuk poin, bullet point. Terus ya omongin. Ya kayak orang ngomong biasa gitu. Kalau no prompter. No prompter. Karena itu sangat tidak apa namanya? Apa ya? Kayak secara mata aja kayak nggak connect gitu. Kayak nggak ngomong ke kami langsung gitu loh Mas. Jadi tahu kalau misalkan punya bullet point apa disampaikan secara langsung itu kita tahu kalau Mas punya gagasan sendiri kayak gitu, bukan ditulisin sama writer. Dan ya udah nggak akan dibilang kosong. Ini janji saya kalau Mas misalnya itu nggak akan dibilang kosong. Mungkin akan di make fun dalam hal lain, tapi nggak mungkin akan dibilang kosong, tuh janji saya. Dan nomor 3 adalah stick to what you're good at. Mas tuh harus tahu apa yang Mas baik dalam hal apa gitu. Kemudian ngomonginnya itu aja, maksudnya nggak usah ngomongin hilirisasi segala macam. Terlalu gede itu omongannya, itu pakar ekonomi yang ngomong Mas. Mas kan dulu catering, ngomongin wirausaha kan bisa, ngomongin wirausaha, terus ngomongin AI deh, udah nggak apa-apa nih ngomongin AI mulu dah, nggak apa-apa. Kayak matanya lebih berapi-api daripada sayu gitu kan, AI itu cocok deh. Tapi ngomongin wirausaha menurut saya, soalnya obviously dalam beberapa hal Mas nggak jago dan maksain ngomongin itu gitu. Mending ngomongin wirausaha, pemodalan, cari modal gimana, pitching gimana caranya. Dan mungkin talk show bisa jadi formatnya kan macam-macam ya. Coba talk show misalnya, apa format lain, podcast misalnya, dimana lebih genuine komunikasinya gitu. Terus yang nomor 4 adalah stop nge-BO Pak Prabowo. Pak Prabowo ngomong apa jangan diulang di monolog, kan sama aja gitu. Ya udah lihat Pak Prabowo aja, yang motong klipnya juga ada kayaknya. Jadi nggak usah, maksudnya Pak Prabowo ngomong apa terus dijadiin konten sendiri, ya nggak usah sih sebenarnya. Jadi kalau beliau ngomongin hilirisasi, Mas Gibran ngomongin yang lain gitu. Misalnya around hilirisasi, nggak ngerti lagi saya hilirisasi itu apa. Jadi ngomongin yang skalanya lebih kecil lah intinya. Jadi kayak misalnya bahkan ngomongin Mas kan ada di dalam tuh ngomongin cukur rambut. Kalau misalnya hilirisasi itu jalan, ada wirausaha cukur rambut, nanti akan ada warteg, akan ada laundry segala macamnya. Bagian membangun itunya aja yang lebih kecil gitu. Kayak, dan sebagai wirausaha kan pasti lebih percaya gitu. Yang kelima mungkin senyum ya. Terlalu, kalau bahasa Jawa merengut, terlalu cemberut ya janganlah. Maksudnya gitu kalau mau ngomong hilirisasi, bonus demografi ya, yang ngomongnya lebih semangat dan lebih, saya tuh sering digituin Mas. Jadi ini kayaknya cocok nih untuk Mas Gibran. Sekian dari saya, terima kasih.